Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama Kemas Yahya Rahman. Saya ingin mohon penjelasan Ustadz. Ya, karena betul-betul saya tidak mengerti. Ini mengenai masalah baiat. Tadi itu baiat kepada Rasulullah zaman dulu. Nah, pada zaman ini dalam praktek saya dengar ada kelompok-kelompok tertentu untuk menjadi jamaah dia itu harus dibaiat. Kalau tidak dibaiat bukan anggota saya. Bahkan lebih jauh lagi, kalau bukan anggota dia belum dibaiat tidak boleh masuk ke tempat dia. Kalau kita masuk itu langsung dipel. Dan mereka yang sudah dibaiat tidak boleh menjadi makmum kalau kita menjadi imam. Ini zaman sekarang begitu. Nah ini saya mohon penjelasan. Kemudian Ustadz, ada satu lagi saya ngalami sendiri. Seorang penceramah subuh seperti ini. Setelah dia ceramah, dia bilang sama jamaah, mari kita berdiri, kita berbaiat bahwa saya akan melaksanakan sholat subuh di masjid ini, berjamaah di masjid, dan saya akan mengajak tetangga-tetangga saya untuk jamaah subuh di masjid. Dibaiat Ustaz. Nah ini bagaimana ini? Ini benar atau bagaimana? Saya betul-betul tidak tahu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam Islam itu saat ini yang kita kenal, kalau orang itu dia masuk Islam maka dia bersyahadat. Kalau dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti dia sudah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus menjalankan kewajiban-kewajibannya. Selesai. Mengenai fenomena baiat, sudah memang ada kelompok-kelompok tertentu untuk mengikat jamaahnya dengan cara berbaiat. Kemudian sehingga kelompoknya menjadi eksklusif. Sehingga berbeda antara kelompok dia dengan kelompok yang lain. Sedangkan Islam bukan agama yang eksklusif. Islam agama yang inklusif. Masuk kemana-mana semuanya. Faktanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke Madinah, orang-orang Yahudi masih ada di situ, masih tinggal. 3 kabilah besar Yahudi masih hidup berdampingan bersama Nabi. Karena Nabi tidak mengizinkan untuk diperangi pada waktu itu. Mereka akhirnya disuruh keluar, tidak boleh tinggal di Madinah. Dikarenakan sudah berkali-kali mereka melakukan pengkhianatan. Mereka membocorkan kekuatan pasukan Nabi. Mereka bersepakat dengan musuh-musuhnya umat muslimin. Kan pernah Bani Quraisyah itu dikepung selama 25 hari oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya. Kemudian Nabi perintahkan Sa'ad bin Mu'az yang menurunkan keputusan buat mereka apa hukumannya. Setelah mereka dikepung, mereka nyerah. Itu Bani Quraisyah dikepung gara-gara mereka khianat. Tapi sebelumnya Nabi ketika datang ke Madinah itu, di situ ada orang Muslimnya, di situ masih ada yang kafirnya masih ada, yang Yahudinya masih ada. Karena ada sekelompok kecil dari orang-orang Aus dan Khazraj yang masih kafir, masih tinggal di situ. Tapi nanti kemudian mereka masuk Islam ketika mereka mengalami tekanan. Mereka merasa wah ini berbahaya, akhirnya mereka masuk Islam. Walaupun nanti kemudian Islamnya munafik. Karena Islamnya kena untuk cari aman saja. Tapi kalau baiat itu berarti
membatasi diri. Bukan ajaran, bukan ajaran. Kalau seumpamanya itu Nabi baiat itu, kenapa Nabi baiat ini? Mereka berbaiat dengan Rasul. Karena ketika mereka datang jumpai Nabi ingin pastikan, karena Nabi akan berangkat ke tempat yang tidak aman. Nabi belum tahu ini aman apa enggak. Nabi akan keluar dari tempat ini yang Nabi sudah rasa tidak aman. Di sana aman enggak? Karena Nabi pernah ngalamin, Nabi masuk ke Taif, itu Nabi ditolak. Karena Nabi masuk, karena belum ada persiapan di sana. Nah, maka berikutnya Nabi ingin masuk, Nabi ingin pastikan tempat itu aman atau tidak. Kecuali begini, dia datang di sebuah kajian, terus gurunya bilang begini, kamu setelah itu bilang buat perjanjian. Ini butir-butir perjanjian. Lain cerita, tapi kalau semuanya setelah berbaiat nggak boleh bergaul sama yang lain. Itu orang-orang Ansor habis baiat sama Nabi tetap bergaul sama orang-orang Yahudi. Kan mereka tanya, kalau kami putus, Nabi bilang jangan putuskan hubungan dulu sama Yahudi. Nabi bilang jangan dulu. Mereka kan tanya, kalau kami putuskan, Nabi bilang jangan dulu, enggak. Hubungan aja seperti dahulu. Kan mereka pulang, mereka tetap berbaur. Pulangnya tetap bareng-bareng sama rombongan musyrikin, orang-orang kafir yang dari Madinah yang datang sama-sama mereka. Pulang hajinya bareng-bareng. Tetap berbaur, tetap transaksi. Nabi masuk ke Madinah, itu sahabat-sahabat Nabi masih transaksi sama orang-orang Yahudi, karena yang dagang di situ kan kebanyakan orang Yahudi. Sekarang ini arti baiat itu dipersempit. Baiat itu tidak berbaiat itu seperti inilah, ini aja poinnya itu. Tapi kalau kan sekarang ini baiatnya ditambah-tambah itu, hanya nggak ada. Islam tidak mengajarkan setia pada kelompok tertentu, nggak ada. Islam ini dikatakan sebagai ummatan wasatan, umat yang moderat, wasatan. Dia di tengah, di tengah itu dia bisa tarik siapa saja untuk bersama-sama dengannya. Jadi kalau seperti subuh ya bilang aja, ucapinnya saya berjanji gitu aja. Kita insya Allah sama-sama akan sholat subuh berjamaah di masjid. Janji seperti itu ya. Tapi kalau saya baru dengar nih Pak ya, ada baiat sholat subuh, baiat sholat subuh berjamaah. Nanti besok-besok ada yang baiat sholat maghrib berjamaah. Gitu. Terima kasih Ustadz. Barangkali saya keliru. Saya sebutkan saja Pak Ustadz. Itu yang kelompok-kelompok begitu tuh banyak. Itu yang namanya LDII. Di Tangerang ini ada. Dan punya kiai-kiai juga. Punya ahli-ahli juga, tapi mereka berpendapat seperti itu. Dan biasanya di kelompok ini itu pengikutnya dari luar, orang sekitar situ nggak ada. Jadi kalau kita ikut ke sana, begitu kita keluar, itu tempat kita dipel. Ini bukan anggota kita, dia bukan Muslim, karena dia tidak dibaiat. Sampai begitu Ustaz. Ini kan menimbulkan perpecahan. Betul. Menimbulkan perpecahan. Iya. Apa benar pendapat atau keyakinan seperti itu? Nah, saya mohon penjelasan. Iya. Tapi kalau tadi jamaah subuh, saya mengalami sendiri bersama ini nih. Ada sedang ceramah, akhir ceramah, mari jamaah kita berdiri semua. Berdiri. Saya berjanji bahwa saya, maksudnya sebenar, tapi kan nggak bisa begitu. Dalam hati saya, kan agama tidak bisa dipaksakan, ibadah nggak bisa dipaksakan, sesuai dengan kemauan kita. Tapi berdiri semua, saya nggak mau berdiri, saya keluar. Berdiri, kita disuruh berjanji bahwa mulai saat ini akan jamaah subuh berjamaah dan akan mengajak teman-teman tetangga-tetangga. Sebenarnya maksudnya benar, tapi tidak usah seperti itulah, disuruh berdiri. Dia sampaikan dalam ceramahnya
no problem. Jadi ini yang begini-begini ini yang menimbulkan perpecahan, terutama bagi yang tidak ngerti. Loh ini gimana ini? Nah, ulama seperti ini bahaya ini Ustaz. Saya kira. Baik. Apalagi dia sendiri nggak merasakan sholat subuh di berjamaah. Dia ngajak orang ya. Saya kira begitu. Ya, datangnya telat. Telat. Ini sekedar apa pencerahan. Baik, aja. itu masukan ya, Pak. Terima Betul. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pokoknya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, memiliki nilai rahmat bukan hanya bagi manusia, bagi seluruh alam raya ini. Islam tidak mengajarkan tentang eksklusivitas. Islam mengajarkan nilai-nilai inklusif. Ya. Kalau orang sampai membatasi diri, Nabi tidak pernah membatasi diri. Nabi mensyiarkan Islam terus kemana-mana. Dan Islam melarang kalau sampai ada orang mengatakan dengan mudah mengkafirkan. Itu kan sampai ada kelompok tertentu sampai mengkafirkan orang lain. Atau sampai merasakan dia bukan bagian dari kita. Itu bukan ajaran Islam itu, kalau bukan bagian. Hanya masalahnya gara-gara orang yang dia anggap bukan bagian dari dirinya itu pemahamannya berbeda dengannya. Pemahamannya berbeda. Dia merasa tafsirannya lebih benar. Ini saya bawakan hadis. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Bunyi hadisnya kurang lebih seperti begini. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yahqiru ahadukum salatuhu ila salatihim wa siyamuhu ila siyamihim wa qira'atuhu ila qira'atihim." Akan datang suatu zaman orang akan mengejek-ejek dan nyinyir tentang sholat orang lain dengan sholat dirinya. Dia merasa sholatnya paling betul, orang lain salah cara sholatnya. Ini hadis Nabi, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Wasyamu ila siyamihim, dia merasa puasa dia paling betul, orang lain salah. Ru'yah dia paling betul. Makanya sampai sekarang kita ada orang yang puasa duluan, lebaran duluan, kemudian rame di medsos. Nabi bilang akan datang suatu zaman seperti itu. Wa qira'atuhu ila qira'atihim, ada orang menghina bacaan orang lain, merasa bacaan dia paling betul, tafsiran dia paling betul, paling absolut. Yaqra'una al-Qur'an la yujawiz hanajiruhum. Orang-orang seperti ini kata Nabi, suaranya indah, baca Qur'annya bagus, merdu, hafal bahkan, tetapi Al-Qur'an tidak jauh dari tenggorokannya, Pak. Hanya sampai di sini. Al-Qur'annya tidak turun ke hatinya, sedangkan yang Nabi inginkan Qur'an itu turun bersemayam di hatinya. Yang Nabi inginkan itu kita ini hidup bersama Al-Quran, nafasnya Al-Quran, gerak tubuhnya Al-Quran, pemikirannya Al-Quran, jantungnya itu Al-Quran, alam pikirannya Al-Quran, derap langkahnya Al-Quran, keputusannya Al-Quran. Kata Rasul di akhir hadis itu, yamruquna minal Islam kama yamrukuna saham minar ramiyah. Orang-orang seperti ini kata Rasul sebenarnya sejatinya telah keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Jadi Nabi sudah memprediksikan akan datang suatu zaman begitu. Jamaah sekalian, itu yang menikam Ali bin Abi Thalib lagi mengimami sholat subuh. Al-Imam Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, imam salat subuh. Yang tikam dia siapa? Orangnya ikut salat, baca Qur'annya indah. Suatu hari Ali bin Abi Thalib pernah dia lewat malam-malam patroli sama sahabat-sahabat dia ketika dia jadi pemimpin, jadi Amirul Mukminin.
Ketika lagi jalan, dia berhenti di depan satu rumah. Ada orang sedang baca Quran di tengah malam jam 2, Pak. Lagi baca. Ali bin Abi Thalib berhenti. Ali bin Abi Thalib tanya, siapa dia? Disebut namanya. Terus kata teman-temannya Ali bin Abi Thalib, wah indah banget suaranya ya. Masya Allah di malam dia baca Quran. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Nanti kalian akan lihat. Dia nanti ketika kita bertempur, dia tidak ada di pasukan kita. Dia di pasukan sana, musuh. Dan ternyata benar terjadi. Ketika terjadi pertikaian, dia bukan di grupnya Ali bin Abi Thalib. Dia di sana. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari fitnah-fitnah ini. Wallahu a'lam. Ustadz, Ya. bisa tanya lagi. Dari uraian yang Ustadz sampaikan, barangkali saya tidak keliru, kesimpulannya bahwa ajaran-ajaran seperti itu tidak benar. Betul Ustadz? Ya. Ini banyak bahwa kau tidak baiat, kau bukan muslim. Waduh, ini luar biasa ini. Jadi sekarang kita semua jamaah dari penjelasan Ustadz kita sudah ngerti bahwa kalau ada hal-hal seperti itu tidak benar. Itu bukan ajaran Islam. Nah yang kedua, kenapa kok pemerintah dalam hari ini Departemen Agama, kan ada direkturnya itu, penerangan agama Islam, kok tidak melarang dan tidak menjelaskan kepada umat bahwa itu tidak benar? Kok didiamkan begitu saja? Ini masalahnya kecil tapi membuat bingung masyarakat Islam. Di Tangerang ini ada, di Bekasi ada. Masjidnya besar, jamaahnya banyak. Tapi kalau tidak dibaiat bukan Islam. Masya Allah. Ini luar biasa. Saya kira ini menjadi perhatian kita semua. Bagaimana caranya supaya ini tidak berkembang. Dan itu sudah lama, Pak. Itu kan sudah lama. Ya, sudah lama ya. Sudah lama. Ya, dari zaman dulu, dari zaman Orde Baru sudah ada itu. Ya. Kenapa kok didiamkan? Kalau itu memang tidak benar. Saya kira, maaf Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.